Halo, gengs. Halo, gengs. Pernahkah kalian membayangkan betapa sibuknya Selat Bali? Jalur air yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali ini bukan hanya indah, tapi juga jalur vital bagi transportasi laut. Setiap harinya, ribuan orang menyeberang, ribuan ton barang diangkut. Namun, di balik hiruk-pikuknya, Selat Bali juga menyimpan kisah-kisah kelam, tragedi kapal tenggelam yang tak hanya merenggut materi, tapi juga nyawa. Selat Bali memang terkenal dengan arusnya yang kuat dan gelombang yang bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Faktor cuaca ekstrim seperti angin kencang dan badai mendadak sering kali menjadi pemicu utama. Ditambah lagi, volume lalu lintas kapal yang sangat padat meningkatkan risiko kecelakaan. Kapal PLM Labalikan. Pada suatu malam di Oktober 1985, kapal PLM Labalikan berlayar mengarungi kegelapan Selat Bali. Di tengah perjalanan, sebuah perubahan cuaca yang drastis terjadi. Langit yang semula tenang tiba-tiba menggelap. Angin mulai menderu kencang, dan ombak raksasa mulai menghantam lambung kapal tanpa ampun. Seolah ada sesuatu yang membangun amarah di dalam laut. Namun, bisikan-bisikan di kalangan pelaut dan masyarakat setempat jauh lebih dari sekadar cuaca buruk. Ada yang mengatakan sebelum badai tiba, para kru merasakan firasat aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat penampakan bayangan hitam di dek kapal, atau mendengar suara-suara tangisan yang terbawa angin. Padahal tak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Konon, saat ombak raksasa mulai menerjang kapal dan membuatnya limbung, suasana di dalam PLM Labalikan berubah menjadi kekacauan dan ketakutan yang tak terkendali. Tak hanya ketakutan akan tenggelam, tapi juga ketakutan akan sesuatu yang mengambil kapal itu. Beberapa saksi yang entah bagaimana selamat atau mendengar kesaksian berbicara tentang tarikan tak terlihat dari bawah laut yang sangat kuat, seolah ada entitas yang menarik kapal itu ke kedalamannya. PLM Labalikan akhirnya tenggelam, lenyap di telan kegelapan laut. Kehilangan ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang kejadian-kejadian aneh yang mengiringi kepergian kapal itu. Kapal KRI Kelewang 625. KRI Kelewang 625 ini bukanlah kapal biasa. Ia adalah kapal perang jenis Fast Missile Patrol Boat, sebuah simbol kebanggaan teknologi maritim Indonesia. Namun, sejak awal pembangunannya, bisik-bisik aneh sudah menyertainya. Beberapa pekerja di kalangan kapal konon merasakan aura yang tidak biasa di sekitar kapal itu. Ada yang mencium aroma dupa atau bunga melati yang tiba-tiba muncul di area tertutup, atau mendengar suara langkah kaki saat tidak ada seorang pun di dekat mereka. Hal-hal kecil yang pada awalnya diabaikan, namun perlahan membangun sebuah firasat. Momen krusial terjadi pada 28 September 2012. KRI Kelewang 625 yang sedang bersandar di pangkalan TNI AL Banyuwangi, tepat di tepi Selat Bali, tiba-tiba dilalap api. Kobaran api itu begitu dahsyat, melalap kapal dalam waktu singkat. Namun, yang membuat insiden ini diselimuti misteri bukanlah sekadar api itu sendiri, melainkan cara api itu muncul dan menyebar. Namun anehnya, ada gangguan-gangguan elektronik yang terjadi sesaat sebelum dan selama kebakaran. Radio komunikasi mendadak mati, atau alat-alat lain yang berfungsi normal tiba-tiba konslet. Seolah ada energi yang tak terlihat yang mengacaukan sistem kapal. Saksi mata dari kalangan prajurit dan warga sekitar banyak yang menyebutkan ada keanehan yang sulit dijelaskan nalar. Beberapa prajurit yang mencoba memadamkan api mengaku merasakan panas yang tidak wajar,
seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mempercepat kobaran api. Kapal KMP Rafflesia II. Pagi tanggal 4 Maret 2016, KMP Rafflesia II bertolak dari Gilimanuk menuju ke Tapang. Di tengah perjalanan, tragedi itu terjadi. Kapal mulai oleng dan dalam waktu singkat ia tenggelam. Dugaan awal adalah kelebihan muatan, namun bagi sebagian orang, ada kekuatan lain yang ikut menarik kapal itu ke dasar laut. Beberapa saksi yang selamat atau mereka yang berada di kapal lain di dekat lokasi mengaku mendengar jeritan-jeritan yang tak hanya berasal dari manusia, melainkan juga suara-suara aneh seperti ratapan panjang atau auman samar dari dalam air yang bercampur dengan hiruk-pikuk kepanikan. Seolah ada entitas di bawah sana yang ikut merayakan atau bahkan menyebabkan musibah itu. Ada pula cerita tentang bayangan-bayangan yang terlihat di permukaan air sesaat setelah kapal karam, seolah ada entitas tak kasat mata yang muncul dari dasar laut untuk menyaksikan tragedi. Para tim penyelamat pun konon merasakan aura dingin dan berat saat mencoba mengevakuasi korban dan bangkai kapal. Kapal KMP Eunice. KMP Eunice adalah salah satu kapal feri yang setiap hari sibuk melayani rute vital penyeberangan dari Ketapang, Jawa Timur menuju Gilimanuk, Bali. Ia adalah bagian dari denyut nadi transportasi yang tak pernah berhenti. Namun, di balik rutinitas itu, bisik-bisik di kalangan kru dan masyarakat sekitar sudah mendengar ada yang menyebutkan KMP Eunice dalam beberapa pelayaran terakhirnya terasa berat dan seringkali diiringi kejadian-kejadian kecil yang tak biasa. Pada malam 29 Juni 2021, KMP Eunice bertolak dari pelabuhan Ketapang membawa ratusan penumpang dan kendaraan menuju Gilimanuk. Cuaca saat itu tidak terlalu buruk saat berangkat. Namun, Selat Bali memang terkenal dengan arus dan gelombangnya yang bisa berubah drastis dalam waktu sekejap mata. Di dekat pelabuhan Gilimanuk, saat kapal akan bersandar, musibah itu datang menghantam. Kapal itu tiba-tiba dihantam ombak besar dan terseret arus kencang, membuatnya kehilangan kendali dan limbung hebat. Namun, bisikan yang beredar di antara para pelaut dan tim penyelamat menceritakan lebih dari sekedar kondisi alam. Beberapa saksi yang selamat atau mereka yang berada di darat mengaku mendengar suara tangisan yang sangat pilu dan panjang, seolah bukan hanya dari manusia, tapi dari sesuatu yang lain. Sebuah ratapan dari dalam laut yang menarik kapal itu ke bawah. Kapal KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya adalah salah satu kapal feri modern yang melayani rute vital antara Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setiap harinya, ia mengangkut ratusan penumpang dan kendaraan menjadi denyut nadi yang tak terpisahkan dari konektivitas Jawa-Bali. Sebuah kapal baru dengan sistem yang konon lebih canggih. Beberapa kru kapal, terutama mereka yang sudah lama melaut di Selat Bali, konon merasakan ada yang tidak beres dalam beberapa pelayaran terakhir KMP Tunu Pratama Jaya. Bukan soal mesin atau cuaca, melainkan aura yang tiba-tiba memberat atau suara-suara aneh yang kadang terdengar dari ruang mesin yang kosong, seperti desahan atau gema tawa lirih yang menakutkan. Beberapa penumpang yang sering menggunakan kapal ini pun bercerita tentang pengalaman aneh berinding tiba-tiba tanpa sebab atau merasakan sentuhan dingin di pundak padahal tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Menurut kesaksian yang beredar di antara para nelayan dan kru kapal lain yang berada di sekitar lokasi, saat KMP Tunu Pratama Jaya mulai limbung dan tenggelam, mereka tidak hanya mendengar jeritan kepanikan manusia. Ada pula suara-suara aneh yang tak teridentifikasi,
seperti lolongan panjang yang bergema dari dasar laut, atau bisikan ribuan suara yang menyatu di tengah gemuruh ombak, seolah penunggu Selat Bali telah muncul untuk mengambil kapal itu. Selat Bali akan terus menjadi urat nadi kehidupan. Namun, kita harus memastikan bahwa denyut nadi ini tidak lagi diiringi tangisan duka. Setiap nyawa berharga, setiap pelayaran haruslah aman. Mari bersama-sama dengan kesadaran dan tanggung jawab menjadikan Selat Bali sebagai jalur yang aman, bukan lagi kuburan kapal. Semoga kisah-kisah pahit ini menjadi pengingat abadi, agar tidak ada lagi jeritan dari dasar laut.